Psikolog konsumen Irfan Agia masih bersama kami di Kompas Bisnis menjelang weekend hari ini. Jadi kita bahasnya santai-santai nih. Agia nih lagi nih ada promo. Tadi kita udah bahas cashback, diskon, free ongkir. Ada satu lagi buy one get one free. Nah itu gimana tuh? Ya, jadi buy one get one free juga adalah bagian dari strategi promosi ya. Namun kalau kita lihat itu sebetulnya mirip-mirip dengan cashback gitu ya. Kenapa? Karena kita membeli barang yang sama gitu ya, atau yang serupa atau dalam kategori yang sama dalam toko yang sama atau tempat atau aplikasi yang sama seperti itu. Namun bedanya adalah kalau buy one get one itu dia tekniknya lebih seperti bundling ya. Jadi kita membeli lebih dari satu produk gitu ya dengan satu harga gitu atau menjadi additional seperti itu. Jadi ini lebih kepada tekniknya perbedaan teknik saja, namun sebetulnya tujuannya sama gitu ya, untuk menciptakan urgensi juga dan juga value for money, persepsi value for money terhadap produk-produk tersebut. Namun buy one get one free itu dia punya resiko untuk di persepsi konsumen ini tuh sebagai barang yang mungkin sudah tidak laku gitu ya atau sudah lama gitu kan. Jadi strategi untuk menghabiskan stok seperti itu. Strategi menghabiskan stok, tapi kalau buat pengusahanya sebenarnya tetap untung atau dia ya udah deh nggak apa-apa rugi, yang penting stoknya hilang gitu habis. Ya, jadi sebetulnya kalau untuk buy one get one itu lebih kepada strategi dari pengusaha atau para pebisnis itu menghabiskan stok mereka gitu ya. Entah itu misalnya untuk menyiapkan gudang gitu ya dengan stok yang baru gitu ya, atau dengan menambah lagi pemasukan gitu ya. Tapi pada dasarnya keempat strategi promo ini gitu ya, itu memiliki banyak keuntungan sebetulnya untuk bisnis gitu ya. Jadi kalau bisa di-share itu ada 3 aspek yang dapat mereka dapatkan gitu ya dari bisnis. Yang pertama adalah akuisisi gitu ya. Yang kedua edukasi dan ketiga adalah loyalty gitu. Jadi bisnis itu akan dapat mengakuisisi, yaitu membuat konsumen yang belum pernah mencoba gitu ya. Jadi mencoba sehingga bisnis mendapatkan pengguna baru. Yang kedua edukasi itu untuk membiasakan konsumen untuk bertransaksi di aplikasi atau cara pembayaran yang baru gitu ya. Nah, ini that's why biasanya kita sering dapat cashback, promo itu dari teknologi-teknologi ya. Kayak dulu misalnya ojek online gitu kan. Terus pengiriman online, e-commerce, sekarang digital wallet gitu ya, semua pakai cashback gitu kan. Itu dalam rangka mengedukasi konsumen, membiasakan untuk menggunakan transaksi model yang baru gitu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah loyalty. Gitu. Dengan cashback, konsumen akan dapat menggunakan potongan harga tersebut di aplikasinya kembali gitu. Jadi berulang seperti itu. Ini bisa nggak sih digunakan oleh UMKM yang mungkin belum tersentuh dengan teknologi ini? Ya, jadi sebetulnya kalau untuk teknologi itu bisa saja gitu ya. Kita tanpa teknologi asal pencatatannya yang baik gitu ya. Karena kan teknologi ini tuh membantu kita tuh storing data ya dan memanage big data dengan baik gitu kan. Sehingga ketika kita punya data konsumen yang banyak, kita bisa mempelajari perilaku konsumennya seperti apa. Orang ini itu sukanya misalnya diskon atau cashback itu di hari apa, jenis produk apa. Sehingga goalnya adalah untuk membuat pengalaman yang personalized gitu ya kepada konsumen. Oh iya, saya diberikan promo yang relevan gitu ya. Kok mereka tahu saya lagi pengen misalnya baju dress gitu ya. Mereka bisa menawarkan promo tentang baju dress seperti itu. Jadi akan menjadi win-win solution baik bagi konsumen ataupun bisnis seperti itu. Oke. Nah, sekarang balik ke pertanyaan tadi, Agia. Ini ada yang berbeda di marketplace dan juga media sosial Instagram. Kenapa? Apa sih yang ngebedain orang nggak mau nyantumin harga dengan marketplace kan, wah terbuka banget gitu harganya. Betul. Nah, ini apa yang membedakan secara psikologi konsumen? Ya, jadi di sosmed kan biasanya ada DM for price gitu ya. Jadi kita harus menghubungi dulu sang penjual untuk mengetahui harganya. Nah, ini teknik juga di psikologi konsumen ada namanya reciprocity sama sunk cost. Nah, reciprocity itu artinya adalah asas timbal balik gitu ya. Kita akan merasa berhutang kepada seseorang yang melakukan sesuatu yang baik kepada kita gitu. Contohnya, kita sudah menghubungi nih sang penjual gitu ya. Terus penjual itu dengan panjang lebar gitu ya, menjelaskan keunggulannya apa, harganya seperti apa. Nah, kita akan merasa nggak enak gitu ya kepada mereka. Kita akan merasa indebted gitu secara psikologis. Aduh, jadi nggak enak nih kita udah nanya masa hit and run gitu ya. Nggak enak dia udah ngejelasin panjang-panjang. Nah, itu sepertinya teknik sales juga kan. Seperti itu. Nah, yang kedua, sunk cost ini artinya kita akan merasa akan melanjutkan pengambilan keputusan kita karena kita sudah investasi waktu gitu ya. Contohnya, saya udah nanya banyak nih kepada orang ini. Aduh, kalau nggak jadi, gitu ya sayang juga. Saya udah habis waktu, habis tenaga, nanya-nanya. Ya udah deh gitu ya, jadi aja. Nah,
Itu dua strategi psikologi konsumen yang digunakan oleh sosial media yang meminta kita untuk DM mereka dulu gitu. Oke, nah buat sisi pebisnisnya ya, ada konsumen yang sekarang, aduh males ya udah deh cari di tempat lain. Hmm. Nah itu Ya, jadi kalau dari sisi penjual gitu ya, akan ada juga resiko konsumen yang suka disebut penjual tuh hit and run ya. Gitu. Jadi kayak ya udah cuma nanya hilang gitu ya, atau bahkan tidak menghubungi kita gitu ya. Nah, itu akan kembali bagaimana kita memberikan testimoni biasanya. Sosial media kan suka ada testimoni gitu ya. Nih, contoh misalnya percakapan kita dengan konsumen yang bertanya gitu ya, yang membeli produk kita, itu untuk meningkatkan trust gitu ya. Jadi dalam arti ketika kita menghubungi penjual ini gitu ya, memang produk experience atau pengalaman yang diberikan itu baik kepada konsumen, sehingga oh ya nggak apa-apa deh, enak kayaknya ngobrol sama penjual ini gitu ya, karena sudah banyak juga gitu ya. Itu nama teknik psikologinya social proof gitu ya, bukti sosial bahwa sudah banyak gitu ya yang dihandle oleh penjual ini dan memang terbukti berhasil seperti itu. Dan itu bisa jadi taktik buat pengusaha juga ya kalau mau promoin bisnisnya untuk dari chatting dengan konsumen ini. Nah, tapi secara etika bisnis gitu ya, sebenarnya DM for price ini tuh wajar atau sebenarnya harusnya nggak boleh dilakukan? Ya, kalau secara etika sebetulnya wajar gitu ya, karena itu kan lebih kepada medium komunikasinya ya. Bagaimana cara kita mendapatkan informasi gitu. Nah, etikanya akan menjadi tercoreng ketika memang harganya itu misalnya ternyata di luar dari dari batas wajar gitu ya, atau scam gitu ya, penipuan. Ketika misalnya memberikan harga, kita diminta memberikan misalnya nomor rekening gitu ya, atau data-data pribadi gitu ya. Nah, itu juga kita harus patut curiga juga gitu ya, ketika ada yang minta DM tapi meminta kita share data-data pribadi yang konfidensial, terutama yang bersifat finansial juga gitu ya. Akun rekening, password, OTP gitu ya, seperti itu. Jadi memang sebagai konsumen emang harus pinter-pinter banget ya Nia mengolah semua strategi marketing yang semakin bertebaran ini di media sosial. Terima kasih Agia sudah berbincang pagi ini di Kompas Bisnis.